Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Radu bi ay yakunu ma'al khawalif wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita jaga ketakwaan kita kepada Allah dengan kita sibuk untuk menepati perintah-perintah Allah dan ingin menjauhi dengan sebenar-benarnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita punya niat untuk bertaubat dan berusaha untuk bertaubat, walaupun mungkin belum bisa maksimal di dalam mengurangi keburukan kita. Dan yang paling penting adalah memang kita sibuk tadi dengan kesibukan yang sudah ditentukan oleh Allah. Apabila kita menolak atau mencari kegiatan lain, kesibukan lain, maka justru iman kita di dalam ancaman. Di siang hari ini saya mengajak untuk melihat firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menunjukkan bimbingannya kepada kita agar kita ini tidak terjatuh ke dalam jalan orang-orang munafik yang asalnya beriman, betul-betul beriman asalnya itu. Tapi tambah lama, tambah suruh, tambah hilang, akhirnya malah tidak beriman. Tapi ngakunya masih iman, masih Islam, merasanya dirinya begitu. Ya, tetapi Allah sudah tidak menganggapnya sebagai orang yang beriman. Dan dia tidak bisa paham tentang Islam. Kalau diberitahukan tentang Islam sudah enggak nyambung. Pemahaman dia hanya pemahaman menurut dirinya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Yakni disampaikan di surah ayat ke-87, surah At-Taubah, surah Bara'ah, di mana salah satu cirinya, sebabnya adalah radu bi ayyakunu ma'al khawalif. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat berjuang, yakni waktu itu termasuk diantaranya berhubungan dengan peristiwa perang Khandaq. Ada serangan orang kafir, koalisi besar yang mana menyerbu Madinah. Maka orang-orang munafik ini justru mengajak untuk duduk-duduk saja, walaupun mereka berusaha izin secara resmi kepada Rasul. Makanya waqalu dzarna nakum ma'al qaidin. Mereka datang kepada Rasul minta izin, ya Rasul, biarkan kami, berikan kami izin untuk bersama orang-orang yang duduk-duduk saja. Bahkan mereka duduk itu tidak hanya duduk saja, disiapkan makanan yang enak-enak. Terus orang-orang yang ikut bekerja bersama Rasul dipanggil,
Percuma melakukan itu, duduk-duduk saja bersama kami di sini. Nah, ada orang yang kemudian terpanggil dan ridho. Di sini rodu bi ayyakunu ma'al khawalif. Ada orang yang hatinya nyaman, hatinya tidak merasa bermasalah ketika bersama orang-orang yang duduk-duduk saja, tidak aktif di dalam perjuangan untuk mengikuti Rasulullah SAW di dalam menegakkan syariat Islam. Jadi di sini para jamaah rahimakumullah, jelas peristiwanya ada orang yang terpengaruh dengan orang munafik tadi, ikut duduk-duduk dan rela di situ. Maka hasilnya fatubi'a ala qulubihim, akhirnya Allah kunci hati orang itu. Fahum la yafqahun, sehingga mereka tidak bisa paham. Jadi tidak bisa paham kalau diserukan tentang Islam. Nah, disinilah para jamaah sekalian, berarti kita semua ini di dalam berislam supaya terjaga ketakwaan kita, iman kita, ayo jadi muslim yang aktif. Jangan muslim yang pasif. Kalau ada kegiatan ya, mulai dari tingkat ngaji, ya jadilah muslim yang aktif. Sebab banyak di antara kita ini sudah nggak peduli, ngaji gak ngaji ya nggak peduli dah. Belajar Quran nggak belajar, belajar hukum Islam ngerti gak ngerti, sudah nggak peduli. Kalau kita nggak peduli, rela begitu saja, walaupun kadang ya resmi ngomong ke Pak Takmir, mohon maaf saya tidak bisa hadir begini-begini. Mungkin seperti dimaklumi, tapi di hadapan Allah alasan ini tidak diterima. Justru yang bagus apa? Jadi orang yang aktif. Walaupun cuma kita bagian mendengarkan saja. Tapi kalau setiap ada pengajian kita hadir dan sebagainya, insya Allah jaga iman kita. Tapi kalau sudah kita tidak aktif tadi, walaupun kita merasa sebagai orang iman, bahkan merasa jadi orang yang terbaik, belum tentu. Bisa jadi itu tadi pemahaman kita sendiri, anggapan kita sendiri, tapi di hadapan Allah kita sudah jatuh. Nah, apalagi terutamanya kegiatan-kegiatan yang bukan untuk kepentingan pribadi kita. Jadi apapun, termasuk tadi kalau taklim, syiar, masjid ini, mari kita jadi orang yang aktif. Untuk apa? Untuk kita bersama kaum muslimin. Termasuk di sini ada indikasi. Apa indikasi yang tadi? Juga diantaranya tadi kondisi yang diceritakan, mereka duduk di komunitas tertentu saja. Banyak sekarang kaum muslimin begitu. Kalau untuk urusan umat Islam nggak aktif. Kalau kelompoknya saja baru aktif. Ini juga bisa jadi para jamaah. Bukan kami menyalahkan, tapi sama-sama koreksi diri. Karena ayatnya itu untuk kepentingan Islam. Jadi ketika Rasulullah SAW, nah yang dibela Rasulnya, bukan kelompoknya. Makanya di sini, yang dibela Rasulullah SAW waktu itu. Dan orang-orang tadi dipanggil oleh kelompok tertentu, yakni kelompok orang munafik. Terus diajak santai-santai, tidak peduli kepada Rasulullah SAW. Nah di sini ada dua macam, bisa jadi tadi orang munafik itu sibuk dengan harta, makanya Allah juga berpesan di ayat sebelumnya itu, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Kamu semua orang iman, jangan kagum dengan orang-orang munafik itu yang imannya nggak jelas tadi. Sepertinya orang Islam, tetap seperti orang Islam, Pak. Bahkan penampilannya kalau di surah Al-Munafikun itu tu'jibuka ajsamuhum. Kalau Rasulullah melihat, kalau Rasulullah dan sahabat menyaksikan, orang munafik itu penampilannya seperti lebih islami daripada yang iman beneran. Tu'jibuka, menakjubkan. Seperti Islam beneran. Tapi cuma dohirnya saja, penampilannya saja. Nah ini mari kita sama-sama koreksi, makanya begitu. Innama yuridullah li'adzibahum biha, karena Allah hendak menyiksa mereka dengan tadi dirinya dan hartanya, karena mereka hanya sibuk begitu saja. Fid dunya, di dunia, bahkan watas haqo anfusuhum, nanti kalau nyawanya lepas dari tubuhnya, wahum kafirun, mereka itu sama dengan orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Karena itulah satu pesan yang besar di sini yang Allah sampaikan, kita orang iman, kita orang Islam, jadilah orang iman, orang Islam yang aktif. Jangan yang pasif, yang seneng santai-santai saja, yang cuma ngurusi keperluan diri dan keluarganya saja. Ayo kita aktif di dalam bermasyarakat.
di dalam untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bersama. Disinilah para jamaah sekalian. Jadi untuk kepentingan dakwah tadi ya, diantaranya tadi yang jelas nyata ada di kita. Kalau jihad seperti konteks di sini memang tidak ada, belum ada. Karena konteksnya di sini juga peperangan. Jadi Rasulullah untuk menghalau musuh, untuk peperangan. Dan mereka tadi takut untuk berperang atau tidak mau berperang. Karena apa? Dianggap percuma. Yang bisa kita lakukan sekarang memang tadi hanya aktif di berbagai kegiatan yang itu untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan Islam, bukan untuk kepentingan diri kita atau komunitas kita sendiri saja. Disinilah catatan yang penting. Mari kita cermati supaya apa? Kita tadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi kalau kita aktif, kalau kita giat di dalam kegiatan tadi, apakah tadi pengajian yang sifatnya untuk kebersamaan, untuk ukhuwah, walaupun mungkin kita sudah ngerti, maka Allah berikan kebaikan yang besar kepada kita. Ya, dan dihindarkan dari tadi suatu penyakit, suatu kondisi hati menjadi mati, terus tidak bisa memahami Islam. Padahal dia masih merasa orang Islam. Terus pemahaman tentang Islamnya mana? Yakni pemahaman menurut dirinya sendiri. Bukan Islam, karena Islam ini milik Allah. Yang memberikan pemahaman adalah Allah. Makanya kita belajar itu sekedar belajar menjalankan kewajiban. Nanti kalau pemahaman kita benar itu semata-mata petunjuk Allah. Kalau tadi dibiarkan menurut akal kita, kadang tadi telinga kita bisa salah. Yang disampaikan A, nanti yang kita pahami AB. A ada tambahan B. Di sini penting untuk kita cermati. Makanya di sini kita meminta kepada Allah dan kita berusaha. Mari para jamaah sekalian, jadilah orang Islam yang aktif. Kalau ada pengajian Pak, jangan sampai nggak hadir. Kalau ada kegiatan undangan apa untuk kemasyarakatan, untuk kaum muslimin, mari kita dukung, mari kita bersama. Jangan cuma asik dengan komunitas kita sendiri. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya temukan ada fakta, ada teman saya. Dia seorang dai juga. Dulu aktif membina masyarakat, pokoknya mau membina pemuda apa. Ya, tapi karena mungkin uangnya kurang, nggak ada duitnya. Akhirnya kemudian kenal kelompok yang kegiatannya itu cuma ya tadi untuk komunitasnya saja. Tiap pertemuan ya katanya ngaji-ngaji untuk tasawuf macam-macam. Terus tadi nyembelih ayam putih mulus, hitam mulus macam-macam. Terus ternyata asik di situ. Kalau urusan kegiatan-kegiatan tadi sudah akan mengatakan, mohon maaf saya sekarang sudah sibuk di sini, saya tidak bisa lagi membantu Anda. Inilah suatu kondisi. Jadi kalau kita seperti itu hanya sibuk apa? Akhirnya ya tadi untuk kepentingan dunia. Padahal masih merasa seperti beragama. Dia sekarang jadi tokoh di komunitas itu. Jadi orang nomor 2 setelah guru besar. Nah itu yang membuat dia merasa nyaman. Apapun para jamaah sekalian. Kalau kita nyaman dengan tadi kegiatan yang cuma santai-santai, duduk-duduk, makan-makan. Yang agak sedikit ada pengorbanan tidak mau. Maka mari kita hindari Pak. Biar selamat iman kita. Makanya Allah teruskan ayatnya, lakini rasul, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Kalau di Quran ada ar-rasul berarti Nabi Muhammad. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Muhammad. Jelas lafadznya, orang yang beriman, yang imannya bersama Nabi Muhammad beneran. Jahadu bi amwalihim wa anfusihim, mereka terus berjuang dengan harta dan diri mereka, walaupun dianggap tadi orang-orang munafik itu perjuangan yang percuma. Sekarang banyak orang kalau dikatakan menegakkan syariat Islam percuma, berhayal. Dulu pun begitu, melawan Ahzab waktu itu dikatakan percuma. Tidak mungkin bisa dilawan, tidak mungkin menang. Maka tapi Rasulullah tetap berjuang bersama orang yang beriman. Wa ulaika lahumul khairat, maka mereka itulah yang diberikan Allah kebaikan. Makanya di dalam tafsirnya disebutkan lamma dzakara ta'ala dzambal munafikin. Ketika Allah menyebutkan tentang tadi kesalahan, dosa orang-orang munafik, kesalahan mereka sehingga mereka enggak bisa paham. Bayyana sana'ahu, Allah menjelaskan pujiannya alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, yang terus aktif untuk kepentingan Islam, walaupun dianggap itu enggak berguna atau dianggap orang percuma dan sebagainya.
Tapi selama itu untuk kepentingan Islam, kita tanggap untuk kepentingan masyarakat, insya Allah nanti akan ada yang tadi mendukung dan akan terjadi kebaikan. Tapi kalau kita sudah tadi pasif, sudah menyerah, seperti kemarin ada pengalaman di tempat kami, di lingkungan kami, alhamdulillah kan sudah lumayan baik. Tapi karena kampung, orang maksiat mungkin tidak seperti perumahan. Maka ketika malam tahun baru ada 2 orang saja. Karena berani apa? Dia mau membuat maksiat. 2 orang saja. Yang satu merasa punya duit, yang satu merasa punya jabatan. Rencana membuat kegiatan. Tapi alhamdulillah para pemuda kita tadi karena tanggap yang aktif, langsung dibuat khataman di tengah jalan. Sehingga alhamdulillah maksiatnya tidak jadi. Disinilah para jamaah sekalian, bukan kita khataman tahun baruan, bukan. Khataman untuk menghadang maksiat. Supaya lingkungan kita tidak digunakan maksiat. Disinilah kita, kalau tadi ada kepedulian, aktif kaum muslimin ini, maka insya Allah, Allah berikan pertolongan. Tapi kalau sudah pasif, walaupun 2 orang saja Pak, dari warga yang ratusan, bahkan ribuan, bisa mendatangkan maksiat untuk tadi adabnya kepada kita semuanya. Disinilah kita, kalau orang kafir saja aktif seperti itu, bagaimana kita kaum muslimin tidak aktif? Karena itu di sini saya menyampaikan pada diri saya dan kita semua, ayo jadilah muslim yang aktif. Apalagi adik-adik yang pemuda ini, jangan diam aja main game saja, tiktokan, jangan begitu. Ayo kita carilah kegiatan untuk berguna bagi umat ini. Dan bapak-bapak yang tua, bapak takmir dan sebagainya, selenggarakan kegiatan yang bisa meningkatkan keimanan kita bersama, kepedulian kita dan kebersatuan. Mari para jamaah, kalau untuk kebersatuan, mari kita dukung. Jangan tadi asik dengan kelompoknya masing-masing. Allah puji orang yang mau melakukan itu. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang yang beruntung. Kalau orang beruntung berarti orang takwa. Tadi dijaga Allah ketakwaannya. Makanya ketakwaan kita ini kalau tidak dijaga Allah bisa jatuh Pak, siapapun. Dan Allah sudah menyiapkan cara menjaganya, yakni dengan kegiatan-kegiatan yang bukan untuk diri kita sendiri dan bukan untuk komunitas kita, tapi untuk umat, untuk Islam. Demikian Pak sekalian, mari kita pahami. Dan Allah teruskan, a'addallahu lahum jannat, Allah berikan, Allah sediakan untuk mereka surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, dzalikal fawzul adzim, itulah kesuksesan yang besar. Dan tadi walaupun kita merasa beriman, tapi kalau ternyata kita sudah jatuh ke dalam kemunafikan, maka tadi karena nggak bisa paham, bahkan sampai di akhirat pun percaya diri seperti mukmin, naudzubillah. Tapi karena dia tidak menipu Allah, maka Allah pun menipunya. Makanya di surah Al-Hadid Allah berfirman, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Besok orang munafik laki dan perempuan berkata lilladzina amanu, kepada orang beriman, ungdzuruna naqtabis min nurikum. Tunggulah kami mau numpang cahayamu. Jadi orang munafik di akhirat, wudhunya, sholatnya, tidak ada cahayanya. Dibadamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah min dzalik. Dia mau numpang kepada orang beriman. Makanya mari di sini. Dan di akhir ayat Allah sampaikan, ketika ma'wakumun nar, tempat tinggalmu sekarang adalah neraka. Dulu di dunia itu orang iman Pak, bersama orang iman. Tapi nggak aktif tadi, dia aktifnya untuk kepentingan kelompoknya sendiri saja. Untuk kepentingan dirinya sendiri saja. Maka ma'wakumun nar, bahkan Allah katakan hiya maulakum, neraka inilah sekarang pelindungmu yang akan merawatmu, mengurusimu. Jadi Allah sudah tidak mau mengurusi mereka, naudzubillah. Padahal di dunianya merasa sebagai orang Islam, percaya diri dia orang Islam. Bahkan tadi kalau dilihat menakjubkan, wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau ngomong Rasulullah saja mendengarkan. Maksudnya ngomongnya mengesankan. Tapi ketika kegiatannya tidak membuktikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala, makanya kalau kita ngomong kerukunan, ukhuwah, ya buktikan saja, omong boleh, tapi harus ada bukti Pak. Kalau tidak ada bukti tadi, dan buktinya apa? Aktif untuk Islam, aktif untuk kepentingan bersama, bukan aktif untuk diri pribadi dan komunitas sendiri saja. Demikianlah, mudah-mudahan Allah jaga kita semua, sehingga kita bisa semakin aktif di dalam dakwah, semakin aktif di dalam kehidupan perjuangan bersama
untuk memperbaiki ketakwaan kita bersama dan masyarakat kita, umat kita, dan mudah-mudahan Allah semakin persatukan kita di dalam ketakwaan dan segera diwujudkan kemenangan Islam di hadapan kita semua, sehingga kita bisa lebih mendapatkan kebaikan dan keberkahan melebihi yang sekarang kita peroleh ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung tersebut. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Nastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Arsalahu bil haqqi basyira wa nadhira baina yaday sa'ah. Faman yuti'illah wa rasulahu faqad rasyada wa qad faza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusula innallaha azizun dzuntiqam. Shadaqallahul azim. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilal kitab wa atinal hikmah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan basyiral qalbi wa yaqinan shadiqa wa afiqna amalan shalihan tardahu wa dakhinal jannata bi rahmatika bi ghairi hisab. Rabbana ja'alna muslimin wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.